Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Lutfi Afifi dengan NIM 1900892, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin Maktuh, MPD MA, dan Ibu Rika Sartika, MPD. Manfaat yang didapat selama mengikuti mata kuliah pendidikan resolusi konflik yaitu mampu memahami dan menganalisis konflik sosial dan konflik pelajar di Indonesia. Yang kedua, mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan sumber-sumber konflik. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan pembelajaran resolusi konflik dalam menangani konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjadi lebih menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, latar belakang, dan kepercayaan orang lain. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan sosial. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan strategi penyelesaian konflik. Dalam penyelesaian suatu konflik, harus dilihat bagaimana cara atau proses para pihak dalam bersungguh-sungguh dan dengan semangat bersama untuk mencapai perdamaian. Keyshade telah memperkenalkan teori penyelesaian konflik sebagai teori yang memberikan penjelasan dan pilihan bagi para pihak yang berselisih. Di dalam penyelesaian suatu konflik, terdapat 3 strategi penyelesaian. Yang pertama, negosiasi, merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk dapat mencapai kesepakatan saat kedua belah pihak mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda atau kepentingan yang sama. Yang kedua, ada mediasi, merupakan salah satu bentuk penyelesaian perselisihan dengan melibatkan seseorang atau lebih sebagai pihak ketiga. Merupakan pihak ketiga yang bisa diterima dalam artian pihak yang berselisih memberikan izin kepada pihak ketiga untuk membantu pihak yang berselisih dalam mencapai penyelesaian. Yang ketiga, ada arbitrasi, merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di hadapan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan. Pihak ketiga akan mendengarkan bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan kemudian akan membuat keputusan. Perbedaan yang dapat ditemukan dari ketiga strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi, dan sebatas memberi masukan. Pada mediasi juga hasilnya bersifat win-win solution. Pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan. Pada strategi arbitrasi, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Hasil dari arbitrasi bersifat win-lose judgment. Dan pada arbitrasi itu bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Pada negosiasi tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum dan dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan dalam negosiasi. Penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dapat menghasilkan win-win solution. Syarat negosiasi yang pertama, harus adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Yang kedua, adanya kesiapan melakukan negosiasi. Yang ketiga, kewenangan mengambil keputusan. Yang keempat, keseimbangan kekuatan ada sebagai saling ketergantungan. Yang kelima, keterlibatan seluruh pihak, dukungan, dan seluruh pihak yang terkait. Yang keenam, adanya pembahasan secara menyeluruh.
Syarat mediasi yang pertama, harus adanya itikat baik dari kedua belah pihak. Yang kedua, kadar dari berat ringannya masalah yang dihadapi para pihak juga bisa menentukan keberhasilan dari sebuah mediasi. Yang ketiga, dibutuhkannya keterampilan yang handal dari seorang mediator. Yang keempat, pihak ketiga selain para pihak dan mediator harus berasal dari keluarga kedua belah pihak maupun orang yang ahli dalam bidang tertentu. Syarat arbitrasi yang pertama, adanya kehendak dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur arbitrasi. Yang kedua, yang ditunjuk sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang ketiga, jangka waktu harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak ketika penunjukan arbiter yang bersangkutan.